Ya, kayak ikan. I. Hao. Sampai sini bisa ya, paham? Oke, kita sudah selesai belajar vokal tunggal. Mudah kan? Mudah kan? Hao. Nah, contohnya kita bisa menggabungkan konsonan dan vokal menjadi satu kata. Misalnya, perhatikan yang tadi. Kantao, ya, konsonannya ke, vokalnya an, ya, konsonannya te, vokalnya ao, ya, konsonannya te, vokalnya ang, konsonan ke, vokal wo, ya. Seperti itulah kalau mau menjadi satu kata. Cukup mudah ya. Saryanti, engkau maksudnya? Belum ngerti ya? Untuk Saryanti nih, perhatikan. Tadi kita sudah belajar konsonan ke. Ya, konsonan ke. Dan vokal an. Kalau digabung jadi satu kata kan, melihat. Betul-betul. Ke tambah an. Jadi kan. Sorry. Sampai sini? Bisa. Misalnya, tang guo de tang. Nah, untuk wo. Nah, ini kita belum belajar. Karena wo ini adalah termasuk vokal ganda. 这边我明白吗？好。Nah, kita lanjutkan dulu ya dengan vokal ganda. Nah, sebelum memulai vokal ganda, saya ingin menjelaskan bagian yang merah ini. Kenapa di merah? Karena ini memang penting. Ya, perhatikan. Di bagian cuinnya cuma ada satu bentuk. Tapi di bagian pinginnya ada dua. Atas dan bawah. 是什么意思呢? Maksudnya apa? Nah, tadi saya belum menjelaskan yang ini ya, bagian ini. 这个 seperti bagian yang ini. Bentuk cuinnya cuma ada satu. 为什么有两个拼音? Ya. Nah, di sini saya mau menjelaskan apa maksudnya pinginnya ada dua baris ini. Nah, pinyin yang atas, ya, kalau perhatikan yang tidak ada bawahnya. Pinyin yang baris pertama adalah dia bisa bergabung 怎么说？好，等一下再说。我再说这个。比如说 kenapa dia ada pinyin atas dan pinyin bawah? Pinyin yang baris pertama ini maksudnya dia bisa bergabung dengan huruf i, membentuk 之, ya. 不好意思, bergabung dengan huruf
membentuk z. Sedangkan yang bawah dia tidak ada huruf ya. Berarti dia bisa digabungkan dengan konsonan-konsonan lainnya. Sama halnya juga dengan seke. Ya, ketika digabungkan dengan dia bacanya c, sh, r, z, c, s. Ya, tapi ada pinyin di baris kedua ini yang tidak ada vokalnya, artinya mereka bisa digabungkan dengan vokal lainnya. Artinya begini, pinyin di baris kedua ini menunjukkan pinyin yang tidak independen. Jadi dia bisa bergabung dengan huruf konsonan yang tidak independen yang bisa bergabung dengan huruf vokal lainnya. Sedangkan baris pertama ini adalah pinyin yang sudah independen sebagai satu kata. Dan tidak perlu digabung dengan konsonan lain lagi, vokal lain lagi untuk membentuk kata. Ya, sama halnya seperti yang tadi saya sedang meng-highlight yang merah ini. Ya, perhatikan. Di sini ada 2 baris pinyin, walaupun cuinnya cuma 1. Maksudnya begini, pinyin yang baris pertama, nah, penulisannya kalau dia sudah tidak memiliki konsonan lagi, ya cuma ini doang, ya wes begini tulisannya. Misalnya, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 i, ya, dia tidak bergabung dengan konsonan manapun. Sehingga dia sudah membentuk satu kata sendiri, i, seperti ini. Tapi lihatlah di baris kedua. Ya, dia juga bisa bergabung dengan ci, bisa bergabung dengan ci, bisa bergabung dengan pe, jadi pi, pi, mi, ya. Jadi vokal yang di baris kedua, baris pinyin kedua, ini adalah mereka belum independen, belum bisa berdiri sendiri sebagai kata. Jadi, beginilah cara menulisnya. Kalau misalnya 1 2 3 4 5 的 u, ya. Kalau teman-teman mau menulis 5 u, bukan menulis huruf u saja, melainkan u ini yang di baris pertama. Karena sudah tidak ada tambahan konsonan lain sih. Jadi ditambahkan konsonan B ini. Yang sebenarnya tidak ada di konsonan Chouyin Fuhao maupun Hanyu Pinyin.喂，大家有没有听到我的声音？ Dengar ya. Oh, baguslah, penjelasan saya panjang tidak sia-sia. Oh, 不好意思，是这个。Jadi saya berikan penjelasan sekali lagi secara singkat bahwa pinyin yang di baris pertama ini adalah sudah anggapannya ini sudah satu kata. Satu kata. Dia tidak perlu ditambah dengan konsonan lain lagi untuk menjadi kata. Sedangkan yang di baris kedua adalah dia masih merupakan vokal, huruf vokal yang membutuhkan konsonan untuk melengkapi dia. 这样明白吗？ Soalnya tadi habis ada yang bilang
没有听到，所以我以为Oke, kelas kita akan diakhiri pada jam 22.45 ya. Karena tadi saya mulainya telat 15 menit. 好，没关系吗？这样没关系吗？ Oke, Saryanti, kalau 老师 tulisannya gimana? 老师，nah, 师用这个师 ya, 老师用这个师。Oke, nah yuk kita lanjutkan ke konsonan ganda sekarang. Nah, konsonan ganda ini selalu diawali dengan I, U, dan Y. Ya. I, U, dan Y. Nah, sekarang kita mulai dengan yang diawali dengan I dulu. Yang pertama, iya, ya, gabungan dari I dan A menjadi iya, iya. Ya, ketika dia sudah menjadi satu kata yang utuh, penulisannya seperti ini, ya, bukan I dan A loh ya, tapi YA, penulisan bunyinya. Sedangkan kalau dia masih mau ditambah dengan konsonan lain, nah, penulisannya adalah IA. Itulah fungsinya, gunanya baris pertama dan baris kedua. Misalnya, IA ini bergabung dengan konsonan C, ya. Penulisannya bukan X, Y, A, melainkan X, I, A. Xia. Sampai sini paham? 是。好，继续。Selanjutnya, yo, ya, sama seperti ya, ada yo, gabungan dari I dan O. Yo, ya. Ye, gabungan dari I dan E. Ya, ye. Misalnya, 我也是, 我也是. Ye, menggunakan ye. Tapi kalau misalnya iye digabung dengan si ya, xie, xie de xie, penulisannya kan x tambah ie kan, bukan x tambah ye. Oke, sampai sini. Mari kita lanjutkan dengan iai, iai. Ya, iai ini agak jarang muncul. Itulah kenapa dia bawahnya nggak ada. Iai, gabungan antara i dan I. Gabungan antara I dan I membentuk iai. Kemudian, gabungan antara I dan ao membentuk iao. 比如说, 我要, 我要, ya. Penulisan bininya sudah benar seperti ini. Yao. Tapi, misalnya nih, contoh, 小, ya, 大小的小, si tambah yao. Perhatikan pinyin yang di bawah, bukan yang di atas. Kaima? Sama dengan yo. Saya lanjutkan dengan yo. Ya. Gabungan dari I dan O membentuk yo. 比如说有有没有的有 用这个有 ya. Tapi ketika dia masih membutuhkan huruf lain, huruf konsonan